Ya, jadi ini negeri sudah seperti negeri jajahan. Betul kata Soekarno. Ya, mantan presiden kita yang pertama berkata, satu waktu kalian akan berhadapan, negeri akan diurus oleh pengurus negara yang kejamnya lebih kejam dari penjajah. Ya, silakan buka sejarah, buka baca buku di bawah bendera revolusi, silakan baca di buku biografi Soekarno. Jadi kalau para yang hadir pada hari ini memahami kita adalah orang-orang yang juga melanjutkan agenda perjuangan Soekarno. Tapi kita mencintai Rasulullah. Ya. Kan ada yang bilang, mana yang lebih berjasa, Soekarno apa Muhammad? Ada yang ngomong begitu, yang nggak tahu periksa lagi beritanya, jangan. Sidang Sugeng berbahagia ini adalah kajian perdana di tahun 2023 yang tentu perlu saya tegaskan bahwa seluruh analis intelijen internasional, analis ekonomi politik, geopolitik, seluruh dunia sedang sangat berhitung terhadap konstelasi yang sangat tidak bisa dibaca dengan cepat. Permainan-permainan intrik politik global menjadi bahan yang terlalu elit untuk masyarakat kita. Karena kita sudah terlanjur mengalami kesusahan yang sangat luar biasa. Di berbagai belahan dunia sudah terjadi keberanian-keberanian yang mungkin belum terpublikasi. Adalah Ustadz Abdus Salam, Panglima Jihad daripada front jihad yang ada di Chechnya, yang ada di Uyghur Xinjiang, itu sudah mulai memberikan fatwa jihad untuk melawan Cina komunis. Luar biasa, dengan kondisi yang sangat tertekan, jumlah mereka yang tinggal separuh, tapi para pemuda-pemuda, para ulama-ulama, para tokoh-tokoh Islam yang ada di Uyghur Xinjiang tidak punya pilihan kecuali mereka berultimatum untuk berjihad menjaga agama dan daerah mereka yang sebetulnya bukan punya Cina. Tajikistan Timur itu merupakan daerah bagian daripada kekhilafan Turki Utsmani. Mungkin karena jangkauan yang cukup jauh, mungkin karena juga kerja-kerja politik, kerja tata negara yang kurang cukup kontrol, akibatnya negara itu dicaplok oleh Cina pada tahun 1940-an sebelumnya. Di akhir tahun 1949, ketika terjadi revolusi kebudayaan di Cina, jumlah mereka masih 13 juta orang. Sekarang jumlah mereka tidak lebih dari 6 juta. Jadi lebih dari 4 sampai 5 juta itu antara mereka melarikan diri, dibunuh, dan seterusnya. Lalu kalau kita tengok lagi di negeri Islam yang lain, di Palestina, hari ini Palestina tidak memiliki setapak pun tanah. Sejak tahun 2020-an, seluruh tanah Palestina sudah diambil alih oleh Israel. Berita ini bukan berita baru, tetapi kelihatannya masyarakat kita tidak mempunyai pengetahuan yang cukup bahwa sesungguhnya dunia Islam sedang menunggu Indonesia. Tapi kita sebagai warga negara Indonesia juga tahu, Indonesia ini umat Islamnya. Kalau mau kita buka-bukaan, umat Islam Indonesia ini umat mayoritas, tetapi umat yang hampir tidak punya solidaritas. Terus terang saja, berbagai peristiwa terjadi dialami oleh para ulama, terjadi kepada beberapa. Kemarin pesantren Lirboyo dibom, saya juga nggak dengar ada yang respon. Ya, jadi kaum PKI itu sudah terang-terangan, baik dia menantang, baik dia bikin brosur, baik dia pidato, baik dia bikin video, ya, jalan kemana-mana menggunakan kaos palu arit, nggak ibu-ibu ke pasar pakai kaos palu arit, belum nyanyi lagu genjer-genjer di TV-TV mainstream itu. Jadi kalau boleh saya katakan pada pagi ini, tema ini menjadi penting untuk kita ambil nilai transcendence dan nilai-nilai penanaman chips jihad di hati kita. Kondisi sudah tidak bisa lagi ditolerir. Tahun 2023 ini merupakan tahun penentuan untuk umat Islam ini akan terus tidak bisa berbuat apa-apa. Peraturan demi peraturan, apalagi terbaru apa usulan nanti ONH itu akan menjadi 69 juta, keren. Masa pemimpin Menterian Agama bukan memikirkan kemudahan dan kemurahan? Kalau Bapak Ibu mau tahu itu usulannya berapa? 100 juta. Iya, saya tahu karena saya bagaimanapun memang adalah orang yang dibesarkan di seluruh alam pergerakan Islam kecuali yang sesat. Ya.
Saya gerakan struktural organisasional, gerakan non struktural, gerakan relatif saya tekuni sejak tahun 80-an. Jadi hari ini saya ingin katakan kita bicara ini tidak perlu kecewa, lalu Anda berpikir bahwa di ruangannya akan dibagi-bagi senjata, yang enggak lah. Ya, kita nggak akan begitu, karena di sini ada yang hadir bukan untuk ngaji, saya tahu. Saya sudah pelajari selama 3 bulan di sini, sudah mulai ada yang datangnya khusus untuk mengikuti di titik mana si Alfian salah ngomong. Ya, semoga yang datang untuk itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita mencoba memahami hari ini adalah hari-hari yang harus kita mulai lebih dekat kepada Allah. Satu persatu guru-guru kita meninggal dunia dengan sebab yang tidak boleh kita pertanyakan. Sejak wafatnya Ustadz Arifin Ilham, wafatnya Ustadz Tengku Zulkarnain, dan semua ustadz-ustadz kita dari ujung Aceh sampai Ternate, sampai Ambon, sampai Irian meninggal dunia, kita hanya boleh menyebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu betul. Tapi kita tidak pernah melihat orang nomor 1 di negara ini atau orang nomor 2 di negara ini yang mengucapkan ucapan belasungkawa. Coba perhatikan, baik di medsos, baik di media mainstream, baik di grup, tidak. Ucapan wafat terhadap Syekh Jabir misalnya, ucapan wafat kepada ulama-ulama kita yang meninggal, tidak ada. Berarti di sana ada logika sederhana. Ketika kematian sang ulama tidak direspon, berarti yang berdiam diri perlu dipertanyakan, kenapa kamu berdiam? Apakah kamu bagian dari yang membunuh Ustadz kami? Apakah kamu bagian dari yang membantai guru-guru kami? Karena gerakan jihad ini sedang menunggu Indonesia. Pertanyaannya adalah Indonesia selalu ditekan dengan terorisasi, dengan istilah-istilah yang menurut saya secara terminologis, secara logika logis tidak masuk akal. Saya narasumber di Angkatan Darat lebih dari 20 tahun. Dalam sebuah pertemuan sangat terbatas dengan Jenderal Bintang 3, Bintang 4, kita berkumpul sekitar tidak sampai 15 orang. Lalu di antara mereka tanya pada saya, Ustadz, apakah ada rencana orang-orang Islam itu untuk memberontak? Saya bilang, Pak, negara ini negara mayoritas Islam. Di mana logikanya kami memberontak? Bapak kan juga Islam. Bapak juga punya kewajiban kepada Islam. Kenapa Bapak bertanya seperti itu? Jadi dalam kajian kita pagi ini, kita mencoba mempertegas setelah adanya kesempurnaan, penataan, pandangan-pandangan Islamofobia. Islamofobia sudah merata di seluruh Indonesia. Apapun yang kita kerjakan selalu ada kekhawatiran terminologis. Jadi sebelumnya mari kita ucapkan juga terima kasih kepada seluruh tim yang memandu dan membersamai masjid Nurul Iman ini, semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ya, masjid ini masjid bersejarah. Disinilah tempat keluarga besar Cendana berkhidmat, dan putri-putri almarhum Haji Muhammad Soeharto pun masih kerap ada bolak-balik ke sini karena ini tempat tinggal beliau dan almarhumah dari Ibu Tim Soeharto. Kita hari ini akan mencoba membincangkan tema yang tertulis. Paling tidak kita mulai menghitung bahwa kita akan menjadi bagian dari solusi atau bagian dari orang yang ketakutan. Karena saya menangkap secara mentalitas telah terbangun ketakutan nasional. Saya akan buktikan 2 hal. Di musim Covid, saya berangkat ke Batam. Ketika di Batam, saya punya jadwal kuliah subuh. Ketika kuliah subuh itu, yang hadir sangat sedikit. Saya tidak menyoal jumlah yang hadir. Tapi kok suasana jamaahnya agak kelihatan sekali tegang. Terus kita sholat subuh. Selesai sholat subuh, kemudian pengurus masjidnya tidak ada omongan apa-apa, langsung begini. Ngasih mic ke saya, hampir kena muka saya kan, saya tepak. Saya bilang, Pak, saya datang ke sini atas pengaturan dan manajemen panitia. Rupanya dia takut. Tahunya kapan nanti setelah saya teruskan. Saya bilang, saya ini pendatang, saya didatangkan, saya narasumber. Nggak usah lah pakai ngasih mic seperti itu. Saya bilang. Rupanya dia kebingungan, nggak ada yang berani. Apalagi didengarnya saya baru pulang dari penjara, dia semakin takut. Akhirnya kemudian acara berlangsung seperti biasa. Selesai acara kita makan di teras masjid. Nah di situ baru terbuka. Apa kata mereka? Pak Ustadz, masjid ini sebelum musim Covid itu yang hadir paling sedikit 300 orang. Setiap sholat. Kalau subuh mungkin sekitar 250-270 orang sholat. Tapi setelah Covid, jadi kelihatannya Covid ini memang dipakai untuk alat untuk mengunci jangan terjadi lagi back to mosque.
Ini mungkin penting buat semua jemaah karena tetap saja saya belum nanti mungkin saya akan sampaikan kepada tim manajemen komunitas Ustadz Alfian Tanjung. Saya nanti pada tahap tertentu akan mengatakan saya tidak mau datang ke majelis yang tidak ada 25 orang remaja-remaji. Catat Pak, nanti saya jadikan syarat. Kalau ngundang saya nggak bisa dudukin nih 25 anak yang usia 17 sampai 25 tahun, saya nggak datang, saya pulang lagi. Ya, mungkin syarat ini menjadi penting jadi perhatian. Kalau Hakim dulu punya syarat, kalau tidak 1000 orang dia nggak datang. Tuh, ini saya buka apa adanya, bukan sedang, ini bukan acara aib-aib, ini fakta manajemen aja. Dan kalau Hakim dulu, kalau ada acara yang sudah disepakati, dia akan kirim tim sound. Ini saya seperti itu nggak boleh. Kalau ada bunyi sound-sound begini nih, dia akan bawa sound sendiri. Ya, ini sekedar catatan, bukan kritikan ya Pak. Jangan tersinggung kita. Karena kita ini kan udah live, kita udah didengar kemana-mana, masa mikirnya masih nganging begitu. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa disiapkan diri bahwa kita hari ini akan menjadikan forum kita forum penyadar, forum yang menyadarkan, forum yang mempersatukan, forum yang menggerakkan. Ya, kepada siapapun yang hadir dengan ragam niat, saya Alfian Tanjung sudah menyatakan bahwa pilihan saya adalah lillah billah minallahi fisabilillahi mardatin. Jadi untuk itu siapapun tuan-tuan, siapapun puan-puan yang datang dengan niat selain untuk mendekatkan diri kepada Allah, dengan niat selain untuk menuntut ilmu, maka innamal a'malu binniyat. Ya. Saya udah tahu betul, saya harus sebut berulang-ulang karena ada yang ditaruh menetap di sana. Ya, di warung sana ada menetap. Ya, saya tahu sudah hampir 3 bulan tidak kemana-mana, ada di situ. Ya. Penampakannya penampakan tukang parkir, penampakan tukang jualan, padahal itu penampakan lapis ketiga. Lapis pertamanya lapor komandan. Siapa dia? Silakan cari sendiri. Nah, baiklah jamaah sekalian, saya pikir saya harus mulai berani mengatakan apa-apa yang kalian mau, karena ujungnya gua tahu. Lo jangan ngomong lagi, kalau macam-macam diginiin lagi, kalau macam-macam tak paten. Itu sudah jadi rumus, dan itu sudah dikumandangkan, dan mereka akan melakukan itu semakin agresif menjelang akhir 2023. Karena pemilu 2024 merupakan penegasan bahwa negara ini harus menyatakan dengan tegas, isyhadu bi annal PKI. Ya. Komunisme PKI telah merasa berkuasa secara de facto, dan mereka membutuhkan penempatan secara de jure. Dan untuk itulah secara nasional kita dibuat takut nasional, takut kolektif. Ya, nanti kita ada kesempatan tanya jawab karena saya harus mengatur waktu itu. Kita masuk bagian pertama. 5 senjata umat Islam, komponen penentu kemenangan. Kita buat di sini dengan panca nilai kemenangan umat Islam secara hakiki. Ada wilayah yang sebenarnya secara terminologis tidak akan membuat kita terkejut. Tetapi secara esensial, secara substansial, kita harus bertanya. Apa itu? Yang pertama adalah senjata kita yang pertama adalah keimanan dan ketakwaan. Saya sangat mengapresiasi pembawa acara. Selama ini pengajian-pengajian kita ini sudah berjalan 2 tahun lebih Bapak Ibu yang belum tahu. Ini adalah kita buat dengan lebih terukur, lebih terencana. Ya, baru kali ini kita pasang backdrop ini. Saya terbuka saja supaya kita ingin mengatakan kita ada. Kalau ada yang tidak setuju dengan kita, samanya, salahnya di mana? Apa yang Anda tidak setuju? Negara ini dalam bahaya. Kita kecewa sekali dengan peristiwa Morowali Utara kemarin. Ya. Rakyat sendiri dikepung, diserbu, dibunuh, ditusuk dengan besi runcing. Ada 2 kelompok orang bertengkar, bertawur, tapi yang ditangkap anak sendiri. Bapak punya anak, diserbu sama tetangga sebelah. Anak bapak sudah dipukul, sudah dibunuh, tapi yang bapak marahin istri bapak, anak bapak yang lain. Bapak kurang ajar kamu. Itu yang terjadi sekarang. Anaknya diserbu orang, anaknya dibunuh orang, tapi yang ditangkap anak-anak yang lain. Ini merupakan sebuah ekspresi imperialis kolonialisme komunis. Dan inilah yang membuat saya masuk penjara 6 tahun yang lalu. Ceramah saya pada tanggal 27 Februari tahun 2017, 6 tahun yang lalu, di sebuah masjid di Surabaya adalah berjudul mengantisipasi invasi penjajahan Cina komunis PKI PKC.
Jadi jamaah sekalian, apa yang kita bicarakan pagi ini harus kita siapkan bahwa kita berkumpul untuk memperkuat bahwa kita tidak punya pilihan kecuali ingat dengan ikrar kita. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bagaimana dengan iman dan takwa itu? Pertanyaan pertama, berimankah kita? Bertakwakah kita? Jadi iman itu merupakan sebuah terminologi yang Rasul katakan iman itu sesuatu yang bersemayam dalam hati, yang muncul dalam bentuk ucapan dan tampil dalam bentuk ekspresi. Jika orang beriman sedang duduk-duduk, tahu-tahu terdengar azan, alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang diam saja, ada yang menggerutu, azan lagi, azan dulu. Ada tiga tuh. Ketika terdengar azan ada yang bilang alhamdulillah, ada yang diam antara merasa terganggu dan merasa tanggung, ada yang merasa diganggu. Karena kan ada sampai minta mikir dikecilin. Ada suara azan yang disamain dengan suara anjing. Ya. Harusnya dia yang ditangkap, bukan Bunda Mary di Lampung yang ditangkap. Ya. Kan Bunda Mary di Lampung itu melaporkan ke Mabes Polri tentang ada orang yang menyamakan suara azan dengan suara anjing. Dan sudah diterima di Mabes Polri, sudah diterima LB-nya karena telah memenuhi 2 syarat bukti dan alat bukti. Coba ada orang melaporkan kesalahan sesuai dengan prosedur hukum, memenuhi pasal dan KUHP yang ada, terpenuhi 2 syarat yang harus disampaikan, sudah diterima sebagai laporan yang harus ditindaklanjuti, tapi yang ditangkap malah yang melapor. Ya terus terang yang belum tahu persoalan. Bunda Mary yang kemarin di Lampung itu tuduhannya mengerikan. Tuduhannya Bunda Mary mengumpulkan anak-anak pesantren untuk latihan militer. Jadi kalau orang yang hanya nonton televisi, orang yang nonton berita-berita mainstream hoax, orang tidak tahu persoalan. Seorang ibu minta tolong pada pengurus pesantren, kami mau demo nih, ada orang yang bilang azan sama dengan suara anjing. Maka ikutlah, yang ikutnya remaja-remaja bukan anak kecil. Lalu si pimpinan pesantren dipaksa untuk bikin video, mengatakan bahwa anak kami yang masih bayi sudah ikut demo. Gendeng. Biar tahu aja jamaah, jadi kita sekarang ditontonkan hal-hal yang terbalik-balik. Oke ya, kita masuk yang pertama. Beriman itu ada ciri. Udah siap Bang Ali? Siap, pegang mic-nya. Kita dengarkan hari ini, sekali ini bacaan Quran keren, tapi mungkin tidak bisa terlalu semua ayat karena akan jadi waktunya. Yang pertama kita dengarkan dulu surat 8 ayat 2 sampai 4. Mari kita simak, setelah itu kita dengarkan terjemahan. Surat Al-Anfal 2 dan 4. Ini aja murotal aja Mas ya, jangan kalau qiraah nanti waktunya panjang. Murotal aja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Sungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang ketika berzikir kepada Allah SWT, disebutkan nama Allah, mereka akan bergejolak kecintaan pada hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh, dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat, zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun, maka keimanan mereka secara otomatis akan bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah lah mereka akan bertawakal. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka adalah orang-orang yang melaksanakan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan hartanya kepada jalan Allah SWT.
Ulaika humul mu'minun haqqan. Mereka lah orang-orang beriman yang benar, yang hakiki, yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka akan mendapatkan derajat di sisi Rabb mereka, wa maghfiratun wa rizqun karim, dan ampunan serta rizki yang mulia. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman itu ya orang bergetar hatinya apabila disebut nama Allah dan bertambah imannya apabila dibacakan ayat-ayat Allah. Jadi kalau ada hari ini petugas-petugas yang datang, orang-orang yang datang bukan untuk mengaji, bukan ikut kajian, bukan ikut taklim, dan dia beragama Islam, harusnya keluar dari sini dia jadi orang yang beriman. Jadi mujahidin, walaupun dia pakai taruh senjata di sininya gitu ya. Saya harus terbuka nih dan terang-terangan, karena beberapa kali di forum-forum saya bahkan datang berempat, yang satu di sini, yang bertiga di sana. Bukan di sini, bukan di tempat-tempat di mana-mana. Ya. Jadi ini negeri sudah seperti negeri jajahan. Jadi ini negeri sudah seperti negeri jajahan. Ya, betul kata Soekarno, mantan presiden kita yang pertama berkata, satu waktu kalian akan berhadapan, satu waktu kalian akan berhadapan negara yang kejam yang lebih kejam negara, yang kejam yang lebih kejam dari penjajah. Silakan buka sejarah, buka baca buku di bawah, buka baca buku di bawah, silakan baca di bendera biografi Soekarno, silakan baca di buku biografi Soekarno. Jadi kalau para yang hadir pada hari ini, memahami kita adalah orang-orang yang sedang melanjutkan agenda perjuangan Soekarno. Rasulullah, kita mencintai Rasulullah. Kan ada yang bilang, mana yang lebih berjasa? Ada yang bilang, mana yang lebih berjasa? Soekarno apa Muhammad? Ada yang ngomong begitu. Yang nggak tahu, ada yang ngomong begitu. Yang nggak tahu, periksa lagi ceritanya. Singgung, adu-adu lagi. Kalau kurang baca, kalau kurang bergaul, kalau kurang baca, kalau kurang bergaul, kalau kurang refleksi, baca dulu Pak Bu. Jadi yang pertama, senjata kita yang pertama adalah amantu billah. Karena keimanan membuat sesuatu berubah. Karena keimanan membuat sesuatu berubah. Saya ulang misalnya ada seorang bernama Motigo, misalnya ada seorang bernama Motigo, seorang pengarang novel, seorang yang berisi pengarang novel yang berisi cerita-cerita kajian yang dengan materi yang kajian ada dengan materi yang materi cabul, materi cabul, materi jorok, materi dalam novel dia selama tapi di penghujung akhir menjelang beliau wafat, beliau menulis sebuah novel yang bagus yang berjudul Fatimah. Jadi iman ini kalau kita lihat bagaimana bergolak, Spanyol seluruh dunia, pimpinan Muhammadiyah perwakilan Spanyol baru saja Muhammadiyah perwakilan Spanyol baru saja membeli sebuah gereja besar. Ya. Di Jerman, di beberapa negara Eropa, gereja-gereja di beberapa negara Eropa, gereja-gereja sekarang ada yang ikut kebaktian cuma 12 orang, jalannya udah miring-miring. Itu pun jalannya udah miring-miring. Jadi kalau orang-orang di seluruh dunia pergerakan, Islam bertanya, yang mana ya? Bertanya, yang ditunggu yang mana? Ada di mana yang ditunggu? Ada di mana yang nampakannya isinya ngkong. Kalau dilihat penampakannya isinya ngkong sih. Bukan meremehkan payah, faktanya kan bukan meremehkan payah, faktanya kan memang betul-betul tuningnya calon presiden berarti. Ya. Jadi ini jadi poin pertama adalah keimanan dan ketakwaan. Mari kita dengarkan. Kalau kita bertakwa, surat 7 ayat 96. Surat 7 ayat 96. Ya, ini kita kebetulan nih lagi bisa ditemukan. Bisa beliau sampai 6 ya. Ternyata bisa sampai 6 ya. Iya sudah ternyata bisa. Iya sudah. Nanti untuk ke depan mudah-mudahan ayatnya disiapkan. Yang ini saya bukan antum. Ya, yang ini saya bukan antum. Mari kita simak surat 7:96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal لفتحنا عليه بركات من السماء ولكن فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Dan sekiranya penduduk negeri
beriman dan negeri pasti beriman dan berkahkan kepada mereka berkah dari langit bahkan kepada mereka berkah dari langit dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan apa yang siksa mereka sesuai dengan yang apa kita alami hari ini, yang kita alami hari ini, sumber daya alam kita ambilin, sumber daya alam Pak kalau mau tahu sumber daya emas kita Pak kalau mau tahu sumber daya emas di Halmahera. Yang terbaru Halmahera itu sumber daya emasnya Halmahera itu mungkin 1.000 sampai sejuta kali lipat dari yang ada di sejuta kali lipat dari yang ada di yang ada di Tembagapura, yang ada di mengerikan. Kalau kita buka Halmahera, mengerikan. Kalau kita buka Halmahera, belum yang di Sulawesi Utara, belum yang di Gunung Pongkor yang di Bogor, belum di Gunung Cikokor yang di Banten, belum Cikotok. Jadi kalau orang-orang yang mengerti tata kelola sumber daya alam dan mengerti tata kelola sumber daya alam dan mengerti tata negara masuk akal, warganya ada yang akal, warganya ada yang nggak bisa sekolah dengan alasan nggak punya uang. Dan terus terang saya katakan dengan berat hati. Dan terus terang saya katakan dengan berat hati. Kemerdekaan sampai hari selama ini sejak antara kemerdekaan sampai hari mengetahui dan antara belum memberitahu, mengetahui dan pura-pura tidak tahu, rakyatnya dimiskinkan dan rakyatnya dimiskinkan dan rakyatnya dibohongi, rakyat dibohongi dan rakyat biarkan dan rakyatnya dibiarkan terus. Dulu juga biar miskin. Karena kalau rakyat miskin terus, karena kalau rakyat miskin terus, bodoh terus, maka akan dipilih partai Bapak terus. Kalau pinter-pinternya akan menang partai Islam. Kalau pinter-pinternya akan menang partai Islam. Saya menyatakan apa? Negeri kita 80 apa? Negeri kita 80 muslim 9% kurang lebih. Dan kalau muslimnya diajarkan Quran, dan kalau muslimnya diajarkan Quran, kalau Islam berkuasa, sistem Islam berkuasa, agama lain Islam diterapkan. Agama lain kita ingat ketika Muhammad Al-Fatih datang, ingat ketika Muhammad Al-Fatih datang ke besar gereja gereja besar, gereja katedral besar dengan menggunakan kuda, membawa rombongan lengkap, mengawal beliau di depan gereja, dia lepas turun di depan gereja, dia laras, dia masuk dalamnya. Di jamaah gereja semuanya sudah jamaah gereja semuanya sudah kata pendetanya sudah mulai kalau bahasa Betawi. Kata pendetanya sudah mulai kalau bahasa Betawi. Apa kata apa kata saudara-saudara, saudara-saudara, saya datang ke sini dalam bentuk saudara yang ada di gereja, saudara yang ada di gereja tidak akan mengawal, tangkap siapa yang mengganggu, pengawal tangkap biar tahu jamaah. Kekuasaan biar tahu tidak akan mungkin ada kekuasaan Islam tidak perlu ada kalau kita tidak perlu jihad politik. Kalau kita berjihad politik, persoalannya kan kita itu seperti anak kecil yang dibodohi. Kita itu seperti anak kecil yang dibodohi. Kita wajib dan beberapa masjid kita wajib dan beberapa masjid sudah mulai ada rutin pengajian politik. Ya, di Jakarta sudah ada beberapa tempat, di Jakarta sudah ada beberapa tempat, segala beberapa daerah sudah mulai memesankan kemanusiaan, sudah mulai terang-terangan aja pengajian politik, terang-terangan aja pengajian politik. Masalahnya Ustaz Alfian tanya. Masalahnya bicarakan negara kita mayoritas, bicarakan negara kita masa yang minoritas boleh bikin TPS, masa yang minoritas boleh bikin TPS di halaman saja nggak boleh, sementara kita ngomong saja nggak boleh. Pilkada DKI itu, gereja-gereja besar, pilkada DKI itu, gereja-gereja besar itu di halamannya itu ada yang komplain. Nggak ada yang komplain. Kita baru ngomong 2 kalimat saja, Ustaznya baru ngomong 2 kalimat saja, Ustaznya ngurusnya di keras, gasi seperti zaman penjajahan Belanda, gasi seperti zaman penjajahan Bung Karno, lebih kejam dari Belanda, lebih kejam dari Belanda. Senjata kita yang kedua adalah senjata kita yang kedua adalah doa dan zikir. Dalam sabda Rasulullah, beliau bersabda Rasulullah, beliau bersabda doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Para jamaah sekalian kita mencoba menyadarkan diri kita bahwa sudah cukupkah doa kita masyarakat umat. Jangan-jangan doanya cuma buat diri sendiri. Jangan-jangan doanya cuma buat diri sendiri. Berikan kesehatan ya Allah, berikan kesehatan ya Allah, gajinya Allah, sukses ya Allah, gajinya Allah, sukses ya Allah, keluarga ya Allah, ya Allah, keluarga ya Allah. Ini doanya egois banget sih. Ini doanya egois banget sih. Selama sholat, selama ibadah berapa kali doa? Selama ibadah berapa kali doa? Jangan-jangan nggak tahu pertama siapa ya? Jangan nggak tahu pertama siapa ya? Mari kita lihat bagaimana Allah mengkhabarkan dalam Al-Quran. Ada 2 ayat yang nanti Ustaz. Ada 2 ayat yang nanti Ustaz Al-Baqarah. Yang pertama ayat 186, nanti yang kedua 186, nanti yang kedua 140 ayat. Yang pertama dulu. Mari kita simak yang pertama kan boleh dilihat. Mari kita simak supaya kita dengarkan bacaan yang bagus, supaya kita dengarkan bacaan yang bagus, juga hafal walaupun secara keindahan bacaan, tapi mungkin supaya kita secara keindahan bacaan, supaya kita surat Al-Baqarah 186. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada maka sungguhnya akan aku kabulkan permohonan orang yang berdoa, apabila mereka itu memenuhi perintah, mereka iriman kepada perintahku agar mereka iriman kepadaku agar mereka Berikutnya 140 ayat 60. Jadi para jamaah sekalian mudah-mudahan untuk bulan siapkan handphone yang bisa siapkan handphone yang ada bawa Al-Qur'annya atau kita bawa Quran buat sehingga bisa menyimak. Kita buat mudah-mudahan ayat-ayat ini sebagai penopang, penjelasan insyaallah dan siapkan pertanyaan insyaallah. Dan siapkan pertanyaan. Next, silakan. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Dan Tuhan berfirman, berdoalah kepadaku bagi saya akan sungguhnya orang-orang yang sombong tidak akan jatuhku dalam keadaan hina. Adalah Habib Rizik yang saya saksikan setelah terjadinya parade salib di Solo, parade tauhid dan juga di Solo, parade tauhid di Semarang, ada parade tauhid di Semarang, parade tauhid nasional yang diinisiasi oleh Ustadz Alfian Haikal sendiri, Ustadz Babe Haikal dan Buang Anak Edi Mulyadi. Jadi kami bertiga menginisiasi selenggarakan tanggal 16 yang diselenggarakan tanggal 16 Agustus. Jadi sel-sel jaringan nasional sudah terbangun. Basuki Cahayapurnama dengan mulutnya yang jamban itu jorok mengatakan jangan mau dibohongi, ayat surat Al-Maidah 55 ayat 5 pada tanggal 59 pada bulan September tahunnya 2016 tahunnya 2016. Tolong catat salib di Solo itu salib Desember 2014. 2015 mulai start gerakan dari Solo dan dari Solo ke Indonesia. Pertanyaan sekarang ada di mana? Kongkong begini. Kalau isinya kongkong begini, isinya yang uti begini. Jadi setelah terjadinya omongan mengatakan jangan mau dibohongi oleh surat Al-Maidah 1, maka mulai bergerak yang namanya aksi. Saya adalah orang yang mengikuti semua tahapan. Saya biasanya kalau ikut demo, kalau pipis ingin dibuang pipis, saya bisa mudah lari ke kantor mana, lari ke numpang di kantor mana gitu. Kenapa nggak bisa keluar dari barisan? Saya mulai penuh, saya nahan pipis. Nah, berasa lagi ketika 4/11. Dan ini kalau saya sampaikan bahwa aksi Oktober 14 Oktober tahun 2016 itu adalah aksi yang menurut saya sudah menembus angka 1 juta orang. Biasanya kita paling 5.000, 10.000. Karena udah nggak bisa bergerak, jalanan penuh. Mobil polisi juga nggak bisa. Nah, ketika 411 saya lihat. 411 di situ saya lihat berikan. Jujur Allah telah memberikan yang ke-38 bernama menunjukkan diri siap. Karena saya ada di bawah mobil itu di samping saya. Tadinya ada Ustaz. Itu ketika dia akan bom, ditembaki dengan bom gas air mata yang sebetulnya gas air mata itu berbahaya, dosis yang mematikan. Saya lihat betul ya Allah. Seorang cucu Kau telah turunkan seorang cucu. Istrinya tinggal yang terus. Sambil beliau berdoa. Saya dibawa tuh melihat anak itu ya Allah. Tapi memang Habib Rizik ya. Salah lagi. Orang yang nggak pernah ada kekeliruan, juga orang yang nggak maaf kekeliruan. Begini, mohon maaf nih, kadang-kadang saya ngomong begini aja sama beliau. Apa yang saya katakan? Doa silahul ibadah. Doa senjata orang ibadah.
Doa senjata orang. Saya himbau pada jamaah sejak mulai hari ini. Saya himbau pada jamaah sejak mulai hari ini. Karena kita tuh udah skakmat. Karena BBM naik udah lebih dari 13 kali. BBM naik udah lebih dari 13 kali. Masjidnya aja Kita orang muslim, sementara agama lain tidak. Sementara agama lain tidak. Mayoritas tapi tertindas. Lingkungan Islam mayoritas tapi tertindas tapi tidak berasa. Apa itu Halo, namanya? udah tertindas tapi tidak berasa. Halo. Udah tertindas tapi tidak berasa. Pemerintah yang soleh. Kita ini pemerintah yang soleh, yang mulia, hafal yang mulia, hafal Quran 34 juz. Oh 40 juz, iya banyak. Oh 40 juz, iya banyak. 40 juz. Ya, betul kan jamaah ya? Negara kita dipimpin oleh betul kan jamaah ya? Negara kita dipimpin oleh pemerintahan yang soleh itu. Kalau kita ngeritik kan kita salah. Kalau kita ngeritik kan kita salah. Iya aja. Pemerintahnya baik aja. BBM-nya baik. Tidak ada impor apapun. Tidak ada impor apapun. SMK bisa gampang dibeli di semua showroom. Bisa buat bayar utang. Itulah Indonesia. Itulah pemerintahan kita pemerintahan yang baik dan soleh. Kita pemerintahan yang baik dan soleh. Setuju? Jamaah bukan saya ya, jadi saya gak kesalahan. Bukan saya ya, jadi saya gak kesalahan. Saya enggak kenapa. Yang ketiga, nah ini nanti kita coba normatif dan spektrum strategi, normatif dan spektrum ilmu dan teknologi. Ilmu dan teknologi. Sebelum kita membaca ayat, kita coba memahami ada satu suasana pertempuran serius di Ukraina, yang digerakkan oleh Rusia, pertahanan dan beberapa pertahanan militer. Ada satu produk. Ya, ada satu drone penghancur yang namanya drone. Ternyata itu dibuat oleh menantunya Erdogan. Bapak Ibu harus tahu ya. Jadi Bapak Ibu harus tahu anak-anak Islam itu di mana-mana keren. Anak-anak Islam itu di mana-mana. Kalau di Aceh, teknologi anak-anak insinyur teknologi yang ada di sekolah perguruan tinggi di Aceh itu, yang ada di sebuah perguruan tinggi di Aceh itu besar itu, dia membuat masjid-masjid besar itu, ada jamaah masuk, itu semua ada jamaah masuk. Itu semua handphonenya mati. Ini nggak ada cerita ngobrol-ngobrol di masjid. Dibuat sistemnya dan itu disepakati dibuat sistemnya. Dan kalau udah masuk ya udah. Jadi kalau udah masuk ya udah. Jadi zikir nggak ada lagi. Plus minus juga sih ya. Kadang-kadang untuk orang plus minus juga sih ya. Kadang-kadang untuk orang faktanya di masjid juga. Tapi faktanya di masjid itu kita biar banyak. Jadi para jamaah sekalian, ilmu dan teknologi jamaah sekalian harus dipahami. Ilmu dan teknologi ini harus dipahami. Kita ini umat Islam terlalu tertinggal jauh. Ada seorang ahli ilmu teknologi. Ada seorang ahli ilmu teknologi yang apa kata Profesor Indonesia ini apa kata ketertinggalan 3.000 tahun teknologi. Ya karena nyontek terus saya pengalaman zaman kuliah pengalaman menolak, pengalaman melakukan, pengalaman lomba karya ilmiah antara kampus juga kampus karya tulis dibuatin dosennya, karya tulis dibuatin dosen. Dari dulu yang namanya tukang nyontek di mana-mana. Dari dulu yang namanya tukang nyontek. Saya kan istilahnya orangnya yang biasa perwakilan perguruan tinggi. Saya ini alumni perguruan tinggi Muhammadiyah. Ini alumni Muhammadiyah. Ikut Muhammadiyah Jakarta bagian tumbal, debat nasional, tumbal karya ilmiah nasional, kampus karya Alfian aja, kampus karena Alfian aja. Ada berani karena pinternya dikit, ada berani dikit aja gitu, pinternya dikit, berani yang pinter mah, kalau yang di TV lah, di pinter mah. Tapi saya ingin tahu, ketika ada lomba debat, lomba karya ilmiah mahasiswa, ruang-ruangannya, kampus itu ada istirahat, ruang-ruangannya, masuk istirahat, masuk di kampus, saya masuk buat dosen yang dibuat, dosen yang ngasih. Wah, akhirnya ketika di forum perdebatan saya buka. Dewan juri yang berbahagia, saya Alfian sendiri, ini sendiri, baca sendiri, rumusin sendiri. Bukan saya namanya bikin bukan saya kan saya namanya teknis orangnya. Kalau saya kan enggak teknis orangnya. Kalau ini saya bisa. Kalau ini Anda perguruan tinggi nasional, terkenal. Dibuat itu kalau boleh dibilang geger. Maksud saya bukan saya sedang menganggap kita tuh banyak yang biasa enggak jujur. Kenal gelarnya dokter, gelarnya dokter, profesor itu namanya profesor itu namanya Jaka Setung Kanjeng. Ya iya. Kalau orang dapat gelar profesor itu syaratnya harus 40 tahun mengajar pasca sarjana. Antum kok bisa-bisanya dapat gelar gelar profesor filsafat ngajar berapa puluh tahun di pasca sarjana. Pokoknya aku cantik lah, selfie sama aku dah. Itu bisa, ya. Nah, kita lihat ayatnya. Surat 21 harus disimak bagaimana kita harus berilmu. Namanya surat Anbiya.
An-Naba al-Anbiya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قبلك إلا رجال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul dan kami tidak Muhammad kan sebelum Muhammad lagi kami beri beberapa orang lagi yang akan wahyukanlah kepada orang-orang yang berilmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak, dan kami tidak menjadikan mereka rasul itu suatu dari mereka tidak memakan makanan dari mereka tidak pula. Jadi kalau nggak tahu tuh nanya. Bisa nggak sih kira-kira bupati wali kota gubernur tidak dari partai? Pasti bisa. Dengan izin Allah, pasti bisa. Dengan izin Allah dan saya tahu di masyarakat itu, aktif di partai 35 tahun, aktif di partai 35 tahun, mengerti saya paham undang. Masyarakat itu sengaja dibuat nggak ngerti. Jadi kalau nanti warga Solo siap, mari kita perbanyak pengajian politik, mari kita luaskan kesadaran politik, ikatan keluarga Makassar, keluarga NTB, keluarga Gak ada larangan kita belajar politik. Hatta di masjid selama tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Jadi yang melarang-larang kita itu, kita diajak bertanding, tapi kaki kita diikat, tapi kaki diinjak, Adri pukulin terus. Ayo lepas kaki saya. Ayo. Jadi saya nyatakan hari ini di antara ilmu yang kita pahami tentang kebijakan politik. Jadi menghadapi kebijakan 2024, mari kita persiapkan calon, mari kita persiapkan calon Bupati Sukoharjo, yang calon Bupati Sukoharjo akan memenangkannya, dan kita akan memenangkannya karena kemenangan pilihan ketika niatnya benar, caranya benar, tujuan benar, caranya benar, tujuan benar, bahwa Allah akan buktikan ya Allah ma'al jamaah. Jelas tuh, kalau nggak dipahami nggak nyampe. Soalnya kan kalau ditanya nggak ada yang mau jawab. Siap jadi wali kota Solo. Berani. Ntar giliran saya maju calon jadi padang kok jori wong. Lu disuruh maju nggak mau. Giliran saya nyalon. Kalau orang Cina nggak apa-apa nggak dibahas. Kalau orang Cina nggak apa-apa nggak dibahas. Cina ropopo. Ya. Kalau orang Cina nggak apa-apa, tapi kalau orang Sumatera, betul saya ngalamin bukan sedang marah dengan Jamal. Bukan. Jadi kalau hanya beda suku padahal sama agama tidak boleh. Iman kita sama agama tidak boleh. Tapi kalau Cina boleh. Itu udah pada sarap otaknya udah pada koslet. Bapak, tersinggung dengan penyampaian saya. Kayaknya Bapak agak kurang paham gitu. Kesalahan pada mata saya gitu ya. Kita masuk bagian kedua, teknologi. Kita masuk bagian surat Ar-Rahman ayat 31. Dalam surat Ar-Rahman ayat 31. Mari kita dengarkan Ustaz Ali membacakan. Mari kita dengarkan 5 ayat 3 bacaan surat 55 ayat 31. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kami
kami akan beri perhatian sepenuhnya, kami akan beri perhatian sepenuhnya kepada wahai manusia. Nikmat Tuhanmu maka yang manakah yang kamu dustakan? Yang manakah yang wahai golongan jin dan manusia? Wahai golongan jin dan manusia, melintasi bagaimana langit dan bumi, melintasi penjuru langit dan bumi, maka kamu tidak akan menembusnya, kamu tidak akan menembusnya kecuali dengan maka nikmat Tuhanmu manakah? Nikmat Tuhanmu manakah? Ayatnya kita yang punya, yang berangkat. Ayatnya kita yang punya, yang berangkat. Neil Armstrong dan Edwin Aldrin. Tahun 1969 itu tahun 1969 itu melesatlah yang namanya Apollo ke-11. Apollo ke-11. Ayatnya sudah ada kalau kau ingin menembus langit. Ayatnya sudah ada kalau kau ingin menembus langit dan tanah. Persoalannya pakai ilmu. Saya ingin kenapa? Persoalannya kita ini saya kuliah atau menyelesaikan kalau zaman saya kuliah atau menyelesaikan kalau punya apa kata ibu saya. Jangan kata ibu saya banyak-banyak, jangan baca buku banyak-banyak. Orang tua kalau anak bacaan banyak, orang-orang tua soal anak bacaan banyak di soal. Ya. Bukan hanya ibu saya harus jujur juga, saya bukan hanya ibu saya tapi ibu saya bantah sambil dia biasa. Tapi ibu saya bantah dia biasa sambil bermesraan ini ibu saya. Otak ini sama dengan triceps. Otak ini sama dengan triceps yang ada dan biceps backnya yang ada. Itu dia harus mengkonsumsi 30 kg telur, 20 sampai 30 liter susu setiap hari. 20 sampai 30 liter susu. Apa yang saya katakan otak sama yang saya katakan otak sama dengan biceps. Orang sekolah dari SD sampai S3. Orang sekolah dari SD sampai S3. 2% saja dari potensi otak. 2% saja dari potensi. Kalau Anda cuma taman SD enggak usah ciut. Kalau Anda taman SD enggak usah ciut. Dulu juga ada Malik aja SD jadi wakil presiden. Dulu juga ada Malik taman SD jadi wakil presiden. Ya ini kadang-kadang merasa sekolahnya rendah. Ya ini kadang-kadang merasa sekolahnya rendah. Baca, jadi jangan perlu dipahami. Jadi jangan perlu dipahami, hidup berteknologi, hidup berilmu, bukan hidup berteknologi S3 di mana, persoalan itu tamat S3 di mana, bagus tamat S3 itu bagus sebagai pemandu. Saya kasih ilustrasi formal. Ini sebuah bengkel. Saya kasih ilustrasi. Ini sebuah bengkel. Di sini ada anak bengkel. Anak bengkel daripada montir senior, daripada montir senior sudah bekerja 25 tahun sejak dia berusia. Kan usianya sudah 37 tahun. Berarti kan 25 tahun jadi bengkel, 25 tahun jadi SD atau SD pun dari ijazahnya. SD atau SD pun dari ijazahnya. Lalu kemudian datang karyawan baru, tamat Bandung, ITS itu teknologi Bandung atau Surabaya, teknologi Surabaya, S3, tamatan S3. Sekarang kita adu. Ini yang 25 tahun bisa menjadi, ini yang 25 tahun bisa menjadi mobil-mobil yang bermasalah, ada mobil datang nih, mobil ada kerusakan, ada mobil datang nih, dua-duanya oleh manajemennya disuruh, dua-duanya oleh manajemennya. Kalau orang yang sudah ahli, Pak, kalau orang yang sudah ahli, Bu, Pak, dengar bunyi udah tahu. Hanya jadi orang kalau cuma baru sekolah S3 doang, jadi orang kalau cuma baru sekolah S3 doang nggak usah. Saya kasih tahu aja. Jadi kita sebagai sebetulnya sekolah-sekolah itu sebagaimana jenderal polisi, siapa itu yang jenderal polisi, Dharma itu yang korengkun, Dharma itu sandi dari Zionis, itu sandi dari Zionis. Kenapa nilai terendah 6? Siapa yang kenapa nilai terendah 6? Siapa yang betul kan? Kalian terima rapot, betul kan? Kalian terima rapot, masih bagus dari mana? Nembak dari mana? Ya begitu, jadi kita tuh dipakai oleh orang dengan begitu, jadi kita tuh dipakai oleh orang dengan rumusan sendiri. Betul kan? Kalau ada rapot terjadi pelajaran dari siapa? Pelajaran dari siapa? 6, 3 trio 6, 3 trio 6 itu adalah sandi daripada gerakan Zionis. Ya, jadi jamaah sekalian, kita ingin tegaskan bahwa perjuangan dunia akhirat harus berilmu, perjuangan dunia akhirat harus berilmu. Dan kenapa misalnya orang-orang sekarang kalau pergi haji suka ada walimatul safar? Kenapa dulu pergi haji itu belum tentu pulang? Kenapa dulu pergi haji itu belum tentu pulang? Ya, dulu kalau berangkat itu misalnya bulan Januari, kalau berangkat itu bulan Januari, bulan April, ada bulan Desember, April. Nanti pulangnya bulan Desember. Karena berangkat 6 bulan, pulang bisa 6 bulan. Berangkat 6 bulan, pulang bisa 6 bulan. Harus siap setahun. Harus siap. Kalau sekarang cuma pergi cuma 10 jam. Kalau sekarang cuma pergi boleh ada, boleh 10 jam. Sekarang itu boleh ada, boleh tidak. Sekarang wajib di beberapa masyarakat jadi wajib untuk acara begitu aja pakai keluar acara juta. Itu aja dapat keluar uang puluhan juta. Susah kalau dia mau yang tersinggung, susah kalau dia mau dalil lagi, tersinggung kamu lagi nanya dalil lagi. Artinya apa? Dengan teknologi. Artinya apa? Dengan teknologi mempermudah. Jangan lupa juga kita ini belum punya tahun. Jangan lupa juga kita ini belum punya tahun televisi Bu. Tahun 60. Ada Bapak yang lebih 70 sini siapa? Ada Bapak yang lebih 70 sini siapa? 70 ya? Apa ya? Mana? 70 ya? Tahun 60 belum ada televisi.
Tahun 60. Kenapa? Karena TVRI itu baru ada. Karena TVRI itu baru ada tahun 1964. Bapak yang tua-tua juga nggak usah sombong Pak. Zaman yang tua-tua juga nggak usah sombong Pak. Zaman dulu juga Bapak nggak tahu apa-apa. Kalau nggak baca buku nggak banyak nanya sama yang pulang. Kita itu benar-benar negara yang dibikin. Kita itu benar-benar negara yang efek dari jajahan Belanda. Itulah efek dari jajahan Belanda. Negara jajahan Belanda itu ular tiga watak. Negara jajahan Belanda yang pertama mental pengkhianat. Yang pertama mental pengkhianat. Perjuangan kita dari dulu selalu hancur. Perjuangan kita dari dulu selalu hancur karena ada saja orang sama agamanya, sama agamanya, sama menambahkan hebat agamanya, tapi beda agamanya, tapi beda mental. Produk daripada Belanda yang pertama. Produk daripada Belanda yang pertama. Yang kedua adalah Islamofobia. Yang kedua adalah Islamofobia. Tidak suka kayak baca-baca agama. Tidak suka kayak baca-baca agama. Kalian bahas-bahas. Suka kalau kalian bahas-bahas bisnis. Ya. Jadi kalau mau tahu Indonesia ini adalah alumni jajahan Belanda. Beda dengan alumni ganti penjajah. Mau ganti penjajah. Jadi jajahan Belanda yang pertama, adalah pintu Pitulung yang begitu hebat. Kenapa pintu Pitulung yang begitu hebat dan dibunuh? Bukan karena persoalan dan dibunuh, bukan karena persoalan peluru emas. Karena karomah Allah itu akan menjadi pengalaman. Bagi yang melakoni. Saya lihat langsung dengan Habib Rizik. Itu yang namanya tembakan tuh mental. Malaikat udah turun ini. Kalau mau bicara malaikat udah turun ini. Kalau mau bicara denger ya. Buka surat 3 ayat 124, buka surat 3 ayat 124. Biar tahu nih kalau Pak kajian, lihat kajian kita sampai lihat Quran, ini bisa sampai kita paling sebentar. Enggak, mari kita dengar bagaimana malaikat berfungsi. Ketika ada suasana genting dan kita dengar. Ya, 124, 124, suratnya 125, suratnya Ali Imran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ تقول للمؤمنين ألن يمدكم بثلاثة آلاف من الملائكة أن يمدكم بثلاثة آلاف من الملائكة بلى تصبروا وتتقوا ويريد ماذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. Dan ingatlah ketika kaum Muhammad mengatakan kepada orang-orang yang beriman bahwa Allah apakah tidak cukup dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit, dari langit. Jika kamu bersabar dan bertakwa, menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah menurunkan 5.000 malaikat yang Apakah ayat tadi sudah tidak berlaku? Lagi hari ini? Persoalannya kan kita tidak mampu. Maka kenapa mereka pakai menggunting Al-Quran? Merobek Al-Quran, memasukkan Al-Quran? Karena mereka tahu bahwa spirit umat siapa yang mengganggu Quran kita, maka lakukanlah sebagaimana dilakukan orang tentara dengan orang-orang yang ada di beberapa pengalaman para sahabat Rasul. Quran dimasukin itu saya ya Allah. Itu senang. Kenapa tuh si Murtadin tuh? Si Udin 300 ayat. Suruh cabut 300 ayat. Supaya jangan dibilang cabut. Katanya suruh toleransi. Apa ayat Quran apa urusan Anda kalau Anda udah tahu ayat Quran? Urusan Anda kalau Anda udah tahu silakan saja. Lu masing-masing. Laku dinukum. Yang susah orang Islamnya. Kenapa? Yang susah orang Islam jujur. Kenapa hari ini harus jujur? Sampai hari ini generasi kurang lebih tidak bisa baca Quran. Apa bedanya tidak dengan dulu? Mas, saya tanya. Apa bedanya tidak dengan dulu? Itu catatan buat para jamaah. Kita jangan hanya pesantren iya, di sini ada 295% muslim dan 95% muslim. Siapa yang ngurus mereka? Saya ingin katakan 3 tahun lebih saya ada di sini. Saya ingin mengatakan kita merasa bangga untuk ada pondok. Kita merasa bangga. Saya juga bangga sama Bu, Pak, sama bangga sama. Pertanyaan lu. Udah bangga terusin.
bikin yang lain. Iza farokta fansab wa iza farokta fansab wa ila rabbika. Ada sebuah hadis Nabi yang bagus. Kata Rasulullah. Ada sebuah hadis Nabi yang bagus. Kata Rasulullah. Wahai umat, setelah berbuat baik berbuat baiklah. Setelah berbuat baik berbuat baiklah. Setelah berbuat Selesai berbuat baik berbuat baiklah. Selesai berbuat baik berbuat baik berbuat baiklah lagi. Setelah berbuat baik berbuat baiklah lagi. maka tidak terasa aku sudah berada dalam surga. Mutafaqun. Jadi saya ingin katakan apresiasi saya dengan lebih dari sebulan. Mereka kerja mereka lebih dari sebulan akan kori mahal, mendatangkan kori mahal, tapi nggak dibayar. Kenapa? Karena dia kader kita ya. Nah, kalau nggak dibayar nggak datang lagi ya. Lu kalau nggak dibayar nggak datang lagi itu. Karena ada di sebuah provinsi tertentu, kan biasa ya kalau sedang ceramah dikasih. Kan biasa ya kalau apa namanya di kafalah atau bisyarah gitu ya. Kafalah atau bisyarah. Amplop saya direbut sama pemberi. Amplop saya direbut sama dikasih panitia. Ya namanya dikasih kan halal namanya pemberiannya. Dikasih kan halal namanya pemberiannya. Tuh korinya merebut. Tuh korinya merebut di belakang backdrop. Habis itu dia balikin lagi. Ustaz, Ustaz, utuh, terima kasih ya. Saya mau minta panitia 4 kali dari Pak. Saya mau minta panitia 4 kali. Kenapa? Karena dia berasa bacaannya lebih bagus. Kenapa? Karena dia berasa bacaannya lebih bagus. Al-Qur'annya lebih lama dari saya. Al-Qur'annya lebih lama dari saya. Wah, lo bisa lama. Enggak ditangkap. Wah, lo bisa. Iya kan? Dia baca Quran suaranya merdu. Iya kan? Oh, dia baca Quran suaranya merdu kan. Oh, di masjid 4 kali. Kalau saya dibayar berarti dia 40 juta. Kalau saya diborgol. Lalu saya diborgol. Bukan antum ya. Ini bukan dongeng. Saya bukan sedang imajiner dan sedang langsung saya juga kaget pengalaman langsung. Saya juga kaget pas panitia kasih kan kadang panitia nggak sengaja. Dia lihat langsung direbut sembunyi-sembunyi. Dia lihat langsung direbut. Saya harus dihitung. Ustaz ini utuh, Ustaz enggak saya gas. Ustaz ini mau minta, Ustaz enggak saya gas. Saya cuma mau minta. Saya 8 tahun belajar Quran. Saya nggak nyebut nama loh. Saya nggak nyebut siapa loh. Saya nggak nyebut siapa loh. Saya nggak nyebut nama pesantrennya loh. Saya hanya menyebut alamat. Wallah demi Allah yang saya alami. Wallah demi Allah. Ali jangan diri ya. Ya, Ali jangan apa pembacaan kamu, sebagus apa pembacaan kamu, billah, ya, billah. Dipesannya karena Bapak Ibu tahu umurnya baru 20 tahun. Ini salah satu anak saya tanda kutip ini. Ini salah satu anak saya, guru saya, anak saya, sahabat saya, guru saya, anak saya namanya Ali. Ustaz Ali ini saya mau ikut masih ada. Saya mau ikut masih ada. Dia ikut menjadi kader dalam karena diajak, bukan karena diajak, bukan karena disokong, bukan karena dipaksa, bukan karena disokong. Dia ikut sendiri dengan kesadaran. Nanti kita akan ada daurah khusus remaja, bulan remaja di bulan Maret. Jadi Bapak Ibu saya bulan Maret. Jadi Bapak Ibu saya cuma 5 kota kabupaten, 5 kota 7 kota kabupaten, tiap kota kabupaten tolong cepat mengaturnya karena besok Bapak Ibu hari dewasa, bulan Bapak Ibu khusus dewasa, bulan depan 2 bulan lagi Pak khusus remaja, 2 bulan lagi itu khusus remaja pemuda 17 maksimal sampai usia 17 maksimal sampai ya cuma 35 orang kursinya. Cuma 35 orang siapkan menghadapi situasi kita akan siapkan menghadapi memahami konsep dasar Islam, memahami konsep dasar Islam nasional, memahami politik nasional, sikap, memahami dan sikap yang pasti bagaimana konstitusi, yang pasti bagaimana Quran. Itu dulu waktunya sudah dekat, kita coba dulu tracingnya sudah. Yang keempat, coba tracing. Senjata yang keempat adalah persatuan dan silaturahim. Jadi para jamaah mulai memahamkan diri, persatuan dan silaturahim. Kita harus bersatu. Kita boleh berbeda, tapi jangan berubah wajah itu. Nasihat ibu saya yang belum. Pemimpin yang mantap, pemimpin yang berwajah sumringah, walaupun dia dalam keadaan. Saya perlu belajar lagi. Bapak-bapak pemimpin sejati itu Pak, walaupun nggak suka, pemimpin wajah itu Pak, walaupun contohnya siapa? Tapi wajahnya nggak berubah. Contohnya siapa? Anies, Rasulullah, Anies. Masa Rasulullah kalah sama Anies? Nah, masa Rasulullah saya kan sekarang boleh Bapak. Anies aku nggak ada urusan, saya nggak juga bicara. Saya pikir itu tetap saja itu manajemen. Semua video yang masuk kan ada masuk laporan. Kita jangan mentang gara-gara dukungan kita, seolah benernya 100% itu nggak boleh. Ya, la yu'minu ahadukum hatta haba ilaihi
wa waladihi wan nas. Tidaklah kamu dikatakan beriman, tidaklah kamu dikatakan beriman sebab kau mencintai aku Rasulullah lebih dari seluruh manusia dan alam. Kalau saya ngomong itu langsung jawab Anis, ente. Kalau saya ngomong itu langsung jawab Anis, ente. Batal syahadat Rasul. Batal syahadat Rasul. Berani ini bukan berani. Ini bukan. Kita dukung Pak Prabowo dulu. Kita dukung Pak Prabowo dulu. Ya silakan. Sekarang mau dukung Pak Anies, pikirkan. Sekarang mau dukung Pak Anies, pikirkan juga akibat. Kita harus merancang kemenangan. Niatnya kita harus merancang kemenangan. Niatnya benar, caranya benar, tujuannya benar. Silakan bahas detail. Gara-gara ngomong nggak mungkin bahas detail. Gara-gara ngomong contoh sedikit dibilang. Ya nggak mungkin lah nolak Anies, tapi nggak mungkin juga pilih Anies nolak Anies, tapi nggak mungkin juga pilih Anies yang lebih baik. Kalau Habib Rizik bisa jadi presiden, kalau Habib Rizik bisa jadi presiden nggak pakai partai, saya akan jadi koordinator nasional pemenangan Habib. Soalnya kan dikunci dengan 20%, soalnya kan dikunci dengan 20%. Cara curangnya, itulah dengan cara curangnya, itulah. Oke, jadi yang keempat persatuan. Jadi yang keempat persatuan harus dipahami secara lebih. Ini mungkin harus dipahamkan secara lebih filosofis. Saya kemarin hadir di kajian. Saya kemarin hadir di kajian Munazarah. Saya disampaikan oleh seorang ustaz yang pengajian, disampaikan oleh seorang di debat yang cukup suasana perdebatan, membahas ayat, membahas dalil, membahas ayat, membahas dalil, tapi suasananya suasana sangat keren. Apa saya bilang menjelang akhir keren kajian. Saya bilang menjelang akhir acara kajian kemarin Munazarah Jumat. Saya bilang hari saya menyaksikan betul perdebatan, hari saya menyaksikan betul perdebatan yang penuh dengan persahabatan. Apa yang saya maksud bahwa persatuan, apa yang saya maksud bahwa persatuan dan silaturahim harus kumpul pagi. Bagian dari orang yang berkumpul pagi. Jangan pernah mengatakan yang lain jelek. Jangan pernah mengatakan yang lain jelek. Rasa kita itu baik atau ada merasa dibacain itu aja. Baca Qurannya dibacain sama si Ali. Ya orang kalau udah nggak suka kan ada aja dalilnya. Orang kalau udah nggak suka kan ada aja dalilnya kan. Oke, cukup dulu. Nanti kalau mau dicatat aja. Suratnya surat 2 aja. Suratnya di surat 2 surat 13 dan kita sampai di bab yang 13. Kita sampai di bab yang yaitu bab kelima, yaitu bab apa? Senjata yang kelima. Apa? Senjata yang kelima. Dakwah ibadah. Dakwah bisa kita. Judul khusus ini sudah bisa apa? Sekarang sebagai subjudul. Tapi apa? Sekarang sebagai subjudul. Jadi senjata yang kelima bagi orang yang berjihad di jalan Allah yang menjalani hidup tidak akan pernah muslimah kalau dia tidak memenuhi ketiga hal ini. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa jin dan manusia, tidak dijadikan jin dan manusia kecuali untuk memperhambang. Hari ini kita pengajian berdagang berarti ibadah. Bapak berdagang berarti ibadah. Partai antum dari Islam ya. Partai saya nyatakan kelompok kita, saya nyatakan kajian kita hanya akan memilih partai Islam. Kita hanya akan memilih partai Islam. Jumlahnya apa aja tuh? Cari sendiri. Apa aja tuh? Apa cirinya? Cari sendiri. Asas cirinya Islam. Asas partainya Islam. Kalau Anda mau bergabung ya di partainya asas Islam. Innamal mu'minuna. Oh yang namanya innamal ya. Orang-orang beramal, innamal orang binamal, innamal a'malu binniyat. Untuk pemilu 2024 arahan dari partai Islam saja. Pilih partai Islam saja. Penjelasannya, tujuannya. Anda mau berdebat silakan aja, saya nggak mau ikutan. Saya nggak mau. Niatnya Islam, caranya Islam. Tujuannya Islam. Ada yang tidak setuju, ya nggak apa-apa aja. Ada yang tidak setuju, ya nggak apa-apa. Ngasih tahu aja, nih orang masih suka. Saya cuma mau ngasih tahu aja, nih orang masih suka. Ya udah, saya nggak nyebut nama partai ya. Pilihlah. Saya nggak nyebut nama partai ya. Pilihlah dasar Islam, yang agenda Islam, yang tujuannya untuk Islam, yang tujuannya untuk umat. Apa itu? Cari sendiri. Apa itu? Cari. Yang kedua, dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan. Dakwah adalah amalan yang berkaki dua. Yang pertama kakinya amar ma'ruf, yang kedua, mari kita dengarkan ayatnya, surat 3 ayat 104. Ayatnya ini mungkin perlu didengar pelan-pelan. Teman-teman Muhammadiyah pakai ini. Teman-teman Muhammadiyah ya, IMM kalau dalam kajian, walaupun Quran buat semua kita. 104. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang menyeru berbuat baik ma'ruf dan mencegah berbuat ma'ruf dan mencegah mereka yang orang dan mereka itulah orang-orang yang amar ma'ruf nahi mungkar ini sekarang enggak laku. Yang laku cuma amar ma'ruf doa. Kalau bahasa anak Betawi. Kalau berdakwah yang sopan, yang lemah. Berdakwah lemah lembut sementara di tengah ada kepala babi. Lemah lembut. Gitu. Lagi jalan tahu-tahu jilbab istrinya ditarik sampai lepas. Begitu. Begitu. Ini penyakit ini sekarang dibangun. Ini tadi penyakit ini sekarang dibangun. Orang kita dipaksa untuk menjadi orang agama tertentu. Kalau di orang agama kanan kasih, kalau ditempeleng pipi kanan kasih. Yang tidak boleh dalam Islam kita memulai. Kalau Anda ganggu, itulah yang saya sangat. Kalau Anda ganggu, itulah yang saya sangat bangga dengan orang Bandung. Enggak semua, tapi secara umum saya salut enggak semua, tapi secara umum. Apa namanya itu? Saya di penjara dulu. Ada 16 orang dengar ceritanya. Saya kalau ceritanya istilah dipegang-pegang. Jadi ada orang mungkin kadang-kadang suka jalan. Sekarang suaminya lihat. Itu namanya syaja'ah, itu marwah namanya. Itu mati syahid itu. Ya, kalau mati syahid. Ini kan persoalannya anak diganggu, istri diganggu, anak agama diganggu, Rasul dihina, Rasul dihina. Bukan urusan aku, rapopo. Ada nggak yang seperti itu sekarang? Ini banyak termasuk orang lain, ngaku aja lo, nggak boleh tunjuk orang lain, ngaku aja lo, ngaku. Kalau kita berani, akan terbukti. Kalau kita berani, akan cerita satu pengalaman yang dapat. Satu hari bisa saya sedang berangkat ke kampus waktu saya tinggal di Tangerang karena kampus utama kampus utama Jalan 5 ada saya naik bus Jalan 5 Kebayoran duduk di belakang itu sudah asar karena saya sedang puasa di dalam bus itu ada 4 orang yang satu buka kitab Injil yang satu nyanyi lagu gereja. Saya bilang mana puasa lagi udah sore lagi saya diri itu di bus saya enggak banyak ngomong itu dua sopir kan kaget semua penumpang kan saya bilang 1 2 saya bilang emang 1 2 3 4 emang lu kira ini bus ini lihat tuh pakai jilbab dia kebingungan ada penumpang yang komplain begitu. Yang saya kecewa ada seorang ibu pakai jilbab malah marahin saya. Gerwani beneran Pak nolongin gua bukan belain itu tadi karena kita menganggap kalau berdakwah itu malah kan kalau udah begitu dia mikir naik bus yang lain wah jangan-jangan ada tempat yang harus tadi nih ngapain dia penjelasan ayat-ayat Injil penjelasan lu tanya ini mau ngapain di sini kan perlu tanya ngapain di sini. Nah, sikap-sikap seperti itu tidak akan pernah muncul kalau Buya Hamka mengatakan ghirah. Apa itu ghirah? Cemburu. Jangan ditanyakan cinta bagi yang sang pencipta saja yang benar. Hanya sang pencipta saja yang benar. Jadi agama kita ini udah dihina terus. Bayangkan mau ditambah digeser. Tahun baru Islam ini digeser. Tahun baru Islam ini hari geser. Tanggal ini hari Imlek 22 persis bulan Januari 2 bulan Januari persis di hari. Kenapa libur besok? Kenapa liburnya besok? Ini serius Pak. Ini menunjukkan bahwa Cina udah sekarang PDW. Enak saja bikin libur orang biasanya. Dan kalau ngelom Jumat atau Sabtu. Kalau Jumat atau Sabtu. Ini kan Senin. Ya karena kita diam semua. Semuanya kena ini. Mampus. Maka kata pepatah orang tua, jangan biasa orang berhutang budi. Siapa orang berhutang budi akan hilang. Pesan buat saya, buat semua para jamaah, mari kita jadi orang yang kaya karena cara-cara yang halal. Kalau ada bantuan yang bisa diberikan sesama muslim, dia ada itu bagian dari bentuk. Jadi yang prinsip ibadah dakwah dan jihad kita surat dengan
bab jihad surat 61. Mari yang ayat yang di handphone dibuka, mari yang kita dengarkan sebagai penutup, kita dengarkan sebagai penutup dan kemudian kita kompromikan, kita tutup. Kalau tidak kita tutup. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا على تجارة هل أدلكم على تجارة من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله وأموالكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, suatu perkara kami dapat tunjukkan sesuatu kamu dari azab yang dapat menyelamatkan kamu dari azab, yaitu kamu beriman kepada Allah, yaitu kamu beriman kepada Allah dengan harta dan jihad di jalan Allah dengan harta yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin billahi wa rasulihi tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum. Wahai orang-orang yang beriman, maukah sebuah perniagaan daripada dunia ini agar kau terhindar daripada azab. Berimanlah kepada Allah dan Rasul, berzihadlah engkau di jalan Allah dengan harta dan jihad. Sekarang bicara jihad yang diajak bicaranya udah yang aku sama yang ya Ustaz, kita mau jihadnya pengen jihad ya, jihadnya pengen. Coba kalau yang umur 17 tahun. Coba kalau yang 17 siap. Allahu Akbar. Allahu semangat. Angkat semangat. Untuk Islam kami korbankan diri. Islam kami korbankan diri. Kobar di hati. Jihad. Kobar di hati. Setua baru 2 kali lipat. Tadi kami berasa kerotak. Maka untuk kedepannya kita akan bicarakan revolusi mental dan kita mulai masuk dengan penegasan posisi kita. Seluruh yang hadir kita ingatkan diri yang hadir.